Honorer asli bakal tersingkir pada seleksi P3K 2024. Penyebabnya bikin gondok. Diambil dari sumber jpnn.com, Jakarta. Honorer asli bakal tersingkir dalam seleksi P3K 2024. Penyebabnya bikin pegawai non-ASN gondok. Salah satunya soal masuk atau tidak dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kalau honorer yang belum masuk pendataan BKN tidak mendapatkan regulasi, maka jadi alamat buruk karena bakal tersingkir, kata Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Tendik Sutrisno kepada jpnn.com. Sutrisno masih mengingat bagaimana pimpinan Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas agar honorer tercecer tidak terdata BKN bisa dimasukkan data lagi dan diikutkan rekrutmen. Waktu itu Pak Menpan RB bilang siap. Kami hanya meminta pemerintah konsisten dengan janjinya, kata Sutrisno. Menteri Anas di depan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI bahkan menyampaikan akan melakukan update data lagi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta BKN. Komisi 2 DPR RI pun sudah memberikan rambu-rambu agar secepatnya update data untuk honorer tercecer. Jangan sampai honorer yang benar-benar mengabdi tidak terakomodasi. Sementara yang bukan honorer asli alias bodong bisa masuk database karena faktor X. Oleh karena itu, pemerintah terus didesak untuk memberikan kesempatan kepada honorer tercecer untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Alasannya, honorer tercecer khususnya tenaga kependidikan atau tendik di sekolah, seperti pustakawan, penjaga, laboran, dan operator sudah lama mengabdi. Mereka pun sudah masuk ke data pokok pendidik atau Dapodi. Kalau yang tercecer tidak terakomodasi, padahal nyata sudah mengabdi dan masuk Dapodik bertahun-tahun, berarti pemerintah masih belum bisa tuntaskan masalah honorer, ucapnya. Selain itu, dia juga berharap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan pensiun. Jangan hanya untuk ASN PNS yang masa kerjanya 20 tahun baru mendapatkan uang pensiun. Jika aturan itu diberlakukan, berarti pemerintah membedakan PNS dan P3K padahal sama-sama berstatus ASN. Honorer pengabdiannya panjang, tidak dihitung masa kerjanya saat menjadi P3K, dikasih 0 tahun, sedangkan yang menjadi PNS tetap dihitung masa kerjanya, ucapnya. Sutrisno mengatakan honorer yang menjadi P3K banyak yang usianya tidak muda lagi, jika dihitung masa kerjanya di bawah 20 tahun hingga pensiun. Kalau mereka itu tidak bisa mencapai masa kerja 20, masa iya diinihilkan? Kalau mau fair, hitung masa kerja honorer sampai menjadi P3K. Insya Allah syarat masa kerja 20 tahun untuk mendapatkan pensiun bisa tercapai, cetusnya. Dia menambahkan, pemerintah jangan hanya berpatokan kepada P3K muda. Guru honorer muda yang diangkat P3K bisa tercapai masa kerja 20 tahun. Namun, itu sama saja pemerintah tidak adil, sebab pemerintah hanya peduli dengan guru honorer muda yang baru berkiprah di bawah 3 tahun. Pemerintah harus berdiri di tengah, jangan hanya berpihak kepada honorer muda. Honorer tua itu sudah mengabdi kepada negara belasan hingga puluhan, digaji rendah tetapi setia mengabdi, pungkasnya.